Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu bagi kita semua saudara se-Nusantara. Hari ini kita meliput di salah satu situs Taman Bahagia yang dulu tempat para pejuang 45 diserang oleh kawanan Belanda. Seperti apa bentuk monumennya? Yuk kita lihat. Taman Bahagia. Padahal itu dulunya ya Mas ya, penuh penderitaan ya. Iya, tempat Terus pemakaman dulu. Terus kok bisa dikatakan Taman Taman Bahagia? Bahagia. Mungkin sudah mungkin para pejuang waktu itu sempat di sini tempat berkumpulnya para pejuang. bahagianya mungkin ibaratnya mati syahid lah. Mungkin itu Mas, mungkin disebut orang-orang kan berkumpul senang. Akhirnya waktu itu ada meriam, akhirnya kan Mortir. mortir lah, jenis meriam lah nggak salah. Ayo kita naik ke atas, Taman Bahagia. kita menuju ke monumen. Kayak Itu ada Mas Dwi dan Mas Yusuf. mungkin Mas penjaga kayak juru kuncinya ini mungkin. Ini berada di Wonosalam. Iya, bukit. Ini di daerah mana Mas Dwi? Wonosalam mana? Wonosalam desa bentar Mas. Di desa ini ya? Pulau Sari apa mana itu tadi? Wah, nggak baca Mas tadi alamatnya Mas. Iya, Pulau Sari ya Mas. Yang jelas di Wonosalam lah. Cuma tadi nggak baca anunya Mas. Alamat lengkapnya tadi. Alamat lengkapnya. Ini ya di Wonosalam, cuman nggak tahu alamat lengkapnya. Ini ada sejarahnya di sini. Iya. Coba kita dekatkan ke sejarahnya ya. Nah, itu sambutan kata terima kasih dari TNI mungkin. Terima kasih kepada kepala desa, perangkat desa, seluruh masyarakat Dusun Tukum. Oh, Dusun Tukum Mas. Dusun Desa Wonosalam. Desa Wonosalam, desanya Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Atas kerja sama dalam program kerja Fakultas Teknik Revitalisasi Situs. KKN ya buat. Oh, KKN. Iya, tahun Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Januari. Berarti Mas baru ini Mas. Iya. 2020. Ini ada sejarahnya di sini. Nah, dulunya makam ini Mas. Berarti ini dulunya adalah Makam pejuang-pejuang peristiwa penyerangan yang dilakukan pihak Belanda pada tahun 1948. Nah, serangan tersebut menggunakan mortir serangan jarak jauh. Banyak korban berjatuhan karena keterbatasan medis. Nah, mortirnya seperti di atas itu Mas. berbentuk monumen. Nah, lalu korban-korban yang masih hidup dibawa ke rumah sakit Markas dan sebagian dibawa ke rumah sakit yang terletak di desa Notorejo yang sekarang di Selo Ageng karena saat itu kondisi yang tidak memungkinkan dan pelayakan penguburan pun diabaikan sehingga jenazah tersebut dikubur secara massal dengan seadanya. Terdapat sekitar 36 pejuang yang meninggal tanpa diketahui identitasnya dan diketahui berasal dari markas Mubeng yang dimakamkan secara massal di Taman Bahagia ini. Nah, pada tahun 1955 adanya instruksi dari pihak pemerintah supaya jenazah tersebut dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan yang terletak di Pulau Jombang. Berarti kota ya, Pulau Jombang. Kota ya. Nah, Pulau Jombang kota, dan yang pihak yang terlibat secara langsung yakni ABRI atau sekarang TNI Angkatan Darat. Nah, untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur, didirikan sebuah monumen atau tugu yang berbentuk mortir dan diberi nama Taman Bahagia. Ya, kok diberi nama Taman Bahagia? Ya, mungkin mati syahid itu Mas. Terus kebahagiaan abadi lah. Soalnya sudah membela negara tercinta NKRI. Seperti inilah monumennya. Dibangun Ini kira-kira ini besarnya berapa itu? Kalau panjangnya 2 meter ke atasnya ya. 2 meter. 2 meter itu yang atasnya, yang pelurunya ya.
Kalau apa? eh, ukuran dimensi bulatnya itu berapa? Mungkin 50 cm. Kayak sampai ya? 30 Biasa cm. ukuran tubuh manusia lah, manusia ramping ya. Ya kita memutar. Kita lihat supaya jelas. Pemandangannya bagus. Ya, Kelilingi- soalnya ini di puncak gunung. Iya, di puncak gunung. Nah, itu juga lebat hutannya itu, Mas. Mungkin itu makam pejuang dulu. Kalau itu makam umum Mas Dwi. Makam umum. Makam Oh, berarti mungkin yang di sini ini yang apa yang itu? ini kan Makam masal, jadi kuburan ini masal. gini. Di sini itu makam pejuang ya kan. Tapi posisinya juga berada di dekat makam tapi ngumpul gitu loh. Ini kan makam. Nah, ini apa jenenge? Justice Ada or tulisan. freedom. Mungkin ini anak-anak yang nulis. Dijajah atau merdeka. Ini juga berada di dekat apa ini jalan ya? Iya, jalan raya. Jalan raya tapi bukan jalan utama ini Mas Dwi. Bukan. Ini lokasi di sekitarnya ini juga ada. Ke arah Namanya Gunung juga Kunjung. Mana Gunung Kunjungnya? Ke sana. Itu mana itu? Selatan ya? Selatan. Nah, Kita melihat di sekitarnya. Jadi ini semacam kayak di bawah itu air loh Mas Dwi. kayak air terjun, Mas. Air terjun suaranya. Mungkin sungai. Sungai ya. Kena apa? Batu-batu itu akhirnya Iya. timbul suara gemercik. Sarang tawon besar. Di Iya, pohon ada. pinus itu. Pohon pinus ini ya. Iya, pohon pinus. Tapi ini pas apa kena matahari jadi nggak begitu terlihat. Ini apa namanya? Ini ngapus sih ini. Ada pohonnya. Yang dulu kan mesti yang dipakai kan bambu. Bambu. Ini bambu kayak Nah ini juga dekat gunung, nggak tahu itu gunung apa ya? senjata. Masih alami kelihatannya, Mas. Itu gunung ya. Ya. Nah di sini itu ada makam coba. Makam umum desa Mas ya. Iya itu makam umum. Di bawah bukit itu. Ini ada perkampungan. Ini pas di puncak ini ya. Puncak. Puncak. Tapi kira-kira ya kecil dah puncak kecil. Puncak gunung kecil. Loh ini kan masih ada Iya. kayak makam lah. Itu kan apa? Biji Biji apa itu? buah pinus. Pinus. Oh. Nah, biasanya bisa dipakai kalau orang kreatif dipakai buat bunga kering ini, Mas. Hiasan. Biasan. Nah di bawah itu adalah makam. Itu saya ya mungkin kelihatannya dari sini ya. Coba Nah, saya kelihatan bunga Nah, Kamboja ini sama adalah tempat itu, Mas. Apa? Penduso kereta Jawa. Ini di sini masih banyak pohon kelapa. Kalau di daerah Megalu sudah nggak ada. Sama Mas di daerah Kudu juga Nggak nggak ada. ada, Mas. ya. Ada yang orang-orang. Di sini enak lah. Bukan gunungnya Mas. Bukit. Nah ya itu bukit. Keliling sama bukit. Ini juga apa namanya? Ini ada bunga-bunga khas apa? Mirai biasanya kan makam ya. Iya. Dadake gatel, Mas. Biasa. Iya itu biasanya di bawahnya ada makam. Itu bunga itu yang apa? Warna-warni ini tuh, Mas. Iya, Iya. itu kan makam biasanya. Makam. Nah inilah mortir. Berarti dulu itu pada waktu meledak ya mortirnya sebesar ini mungkin Mas. Kayaknya Mas, mungkin di Mortir jarak jauh lah cara saiki jenenge apa rudal. Ya, beda, Mas. Beda ya? Beda mortir ya kayak meriam tapi ukurannya lebih kecil. Jadi tinggal apa yang ditaruh di pipa slup ditarik langsung apa kayak apa peluncur granat gitu loh. Bukan kayak rudal zaman sekarang ya. Bukan.